Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita yang masih lumayan menumpuk ya, karena mengingat kita awal Desember sudah pas semester 1 ya, jadi insyaallah kita akan lanjut. Sebagai pengingat, kemarin ini adalah salah satu potret atau gambar Masjidil Haram ya, Ka'bah ini. Jadi orang-orang semua bertawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Jadi sudah ada pemugaran atau perluasan dari pemerintah kota Saudi Arabia untuk menghormati para tamu Allah yang sedang berhaji. Jadi kalau orang-orang berhaji itu bisa sampai sini nih. Sampai sini, lantai 1, lantai 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Allah permudah urusan kita untuk bertemu atau menemui rumah Allah yang paling agung. Selanjutnya ini adalah potret dari Arafah, padang Arafah, seperti tempat padang luas ini. Ini bukan kemarin ya Ustaz sudah pernah sampaikan ya, ini bukan butiran batu atau kertas atau sampah. Ini adalah manusia yang berkumpul pada padang Arafah. Ini di tengahnya seperti ada gundukan, itu seperti ada kayak bukit gitu, tapi bukan bukit loh ya, adalah gundukan itu padang Arafah nih ya. Jadi berkumpulnya manusia ini biasanya full, ini belum, ini orang pada datang dari sini nih, ini belum full semua ini ya. Kita lanjut. Nah ini ketika kosong, ini seperti tengahnya ini tadi nih, ini tengahnya tadi ya. Kita lanjut. Nah, kewajiban haji. Kemarin sudah kita bahas tentang rukun-rukun haji, sekarang kewajiban haji. Nanti akan ada perbedaan. Apa sih Ustadz? Bedanya rukun sama kewajiban, kan sama-sama wajib dua-duanya mengerjakan. Iya, tapi nanti akan kalian tahu apa itu perbedaan rukun dan kewajiban. Yang pertama, ihram di miqat. Ya, seperti tadi rukun ya, rukun ihram. Nah, kalau di kewajiban ada di miqat, ihram di miqat. Ini termasuk kewajiban. Bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemarin sudah Ustaz sampaikan, untuk 9 Dzulhijjah itu orang-orang pada di padang Arafah, dan mulai di padang Arafah itu sampai mau maghrib ya, sekitar jam 5 sore itu. Jadi nanti maghrib mereka sudah berkumpul di Musdalifah untuk bermalam ya. Terus melempar, yang ketiga melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi di Musdalifah ini perlu kalian tahu, nanti mereka para tamu Allah itu yang berhaji, mereka akan menginap sampai menjelang subuh, dan mereka melaksanakan sholat subuh sambil mereka mengambil atau mengumpulkan batu-batu kerikil yang untuk melempar hari tanggal 10 ini, 10 Dzulhijjah, melempar jumroh Aqobah. Jumroh, tahu jumroh ya, melempar jumroh Aqobah, kalian pernah lihat ya. Lalu yang keempat, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Jadi di Mina ini setelah melempar jumroh Aqobah, jadi mereka pergi ke Mina pada tanggal 11, 12, 13 untuk bermalam di sana, menginap di Mina. Mina ini juga terkenal dengan kota ribuan kemah atau tenda. Ribuan kemah atau tenda ya, itu di Mina. Yang kelima, melempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13. Nah, ini ada jumrohnya ada lagi nanti di tanggal 11, 12, 13. Ya, Ustaz ulangi ya. Yang keempat, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Jadi bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Lalu nomor 5, melempar jumroh tanggal 11, 12, 13. Ustadz kan udah melempar jumroh tanggal 10. Nah, untuk yang tanggal 10 ini hanya melempar di Aqobah. Jadi Ustadz lupa, Ustadz menulis di sini. Jadi ada 3 jumroh di Mina itu, namanya Aqobah yang pertama,
atau yang paling besar, lalu ada wusto, yang ketiga ada jumroh ula, wusto, akobah. Jadi ada 3 jumroh di situ. Nah, yang kalau dari Musdalifah itu kalian mengumpulkan kerikil-kerikil itu dan tanggal 10-nya kalian lemparnya ini jumroh ini ada di Mina ya. Jadi kalian melempar dengan 7 butir kerikil dan melemparkannya untuk jumroh akobah. Sambil melempar jumroh akobah sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi sambil melempar, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu jumroh akobah pada tanggal 10. Lalu di Mina, ini kan udah sampai di Mina nih. Nah, ini menginap pada tanggal 11, 12, 13 Hijriah, maaf, Dzulhijjah. Lalu yang kelima melempar jumroh. Nah, ini yang 11, 12, 13 ini melempar 3 jumroh yang lain. Maksudnya akobah, lalu ada wusto, ada ula. Nah, itu kalian coba dilihat di bukunya, kalian di garis bawah itu di kewajiban-kewajiban haji ada jenis-jenis atau jumroh-jumroh yang lain. Jumroh akobah yang pertama, ada jumroh ula, jumroh wusta. Ustaz, yang di tanggal 11, 12, 13 dilempar lagi nggak yang akobah? Iya, dilempar lagi. Jadi yang tanggal 10 khusus akobah saja, yang lainnya tidak usah, dilewati saja. Baru yang tanggal 11, 12, 13 dilempar tiga-tiganya, akobah, ula, dan wusta. Nah, ini potret, ini kalau ini di Musdalifah. Nah, fotonya agak pecah ya. Nah, ini proses di Musdalifah. Orang-orang nih, kalau kalian ini coba kalian Google, ini lebih jelas ya. Kalau di Google itu lebih jelas. Ini orang-orang nih pada tidur, ada yang tidur, ada yang berzikir ya, ada yang nggak bisa tidur. Nah, ini foto dari Mina. Mina terkenal dengan ribuan tenda. Nah, ini tendanya. Ini tenda kalau dari ini. Nah, ini kalau di zoom out atau dimundurkan ini tenda semua nih. Orang-orang bertidur di tenda ini. Ya, jadi berjuta-juta orang di Mina tidur pada tanggal 11 atau bukan tidur ya, bermalam 11, 12, 13. Nah, ini tadi foto jumroh, melempar jumroh. Ya, ini jumrohnya. Ini nanti akan disediakan tempat lempar ini luas nih, lingkaran, lalu kalian arahkan lemparan kalian yang 7 kerikil itu 7 kali lemparan di ini batu yang ini. Ini ada ceritanya, yaitu dulu ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kalian pernah dengar ya ceritanya ya. Nah, waktu itu di tempat inilah setan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak menyembelih Nabi Ismail. Dengan bahasa kita mungkin, sayangilah anakmu. Masa iya bapak tega mau menyembelih anaknya? Lalu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Nabi Ibrahim melempari daerah ini. Nah, ini seperti simbol ya, simbol setan di sini, simbol jin dan setan-setan kufur di sini semuanya. Jadi dilempar selama sebanyak 7 kali lempar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Selanjutnya yang keenam, kewajiban ini masih lanjutnya, tahallul bagi laki-laki. Apa itu tahallul? Menggunduli atau memotong rambut bagi laki-laki, dan memotong sebagian bagi perempuan. Jadi perempuan nggak usah digundulin ya, dipotong aja sebagian, berapa helai dipotong pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi di tanggal 10 Dzulhijjah ini banyak sekali kegiatannya. Ustaz mundurin ya, apa saja tadi kegiatannya sambil ini. 10 Dzulhijjah melempar jumroh akobah yang pertama. Ini kalau tanggal 9-nya di Musdalifah kan. Tanggal 10-nya kita bahas. 10 itu melempar jumroh akobah. Itu di Mina. Terus setelah ini harusnya urutannya nomor 3 harusnya tadi ya, yang ini ya. Setelah melempar jumroh akobah, kalian tahallul. Semoga kita bisa melaksanakan haji. Kita tahallul. Tahallul itu membotaki atau menggunduli atau memotong rambut bagi laki-laki dan memotong sebagian bagi perempuan tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu tanggal 11, 12, 13-nya baru apa? Menginap di Mina atau bermalam di Mina. Yang ketujuh, tawaf wada, yaitu tawaf ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Jadi tawaf wada itu artinya perpisahan, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan yang dilakukan di Ka'bah.
Jadi tawaf wada ini dilakukan 7 kali putaran untuk di kotak di Masjidil Haram atau di Ka'bah, ya, 7 kali putaran. Wada itu artinya perpisahan bagi orang-orang misalkan orang Indonesia yang ingin pulang, yaitu tawaf wada. Nah, insya Allah cukup sampai di sini pembahasan kita sampai kewajiban-kewajiban haji. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah slide terakhir perbedaan antara rukun dan kewajiban haji. Jadi yang ingin bertanya silakan bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jangan lupa kalian tulis nama kalian di kolom komentar, ya, sama nama dengan kelasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.